kita, yaitu untuk mempelajari tentang nilai ekstrim dari suatu fungsi, dan akan kita lanjutkan ke teorema nilai rata-rata. Nah, apa itu nilai ekstrim dari suatu fungsi? Jadi, nilai ekstrim yang akan kita pelajari di sini nanti itu ada dua jenisnya. Kita akan belajar tentang nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini nanti ada dua, yaitu apa? Bisa maksimum, kemudian bisa juga minimum, kayak gitu. Nah, kemudian masing-masing maksimum dan minimum di sini nanti jenisnya juga ada dua, yaitu ada yang global. Kemudian nama lain dari global itu adalah biasanya orang-orang juga menyebut sebagai maksimum mutlak. Ada juga yang menyebut itu maksimum absolut, kayak gitu. Nah, selain global atau maksimum mutlak atau absolut, maksimum nanti juga ada yang maksimumnya dia lokal, kayak gitu. Hal yang sama untuk minimum nanti juga ada dua jenis, yaitu ada minimum global, sama ya, global nanti bisa juga disebut sebagai mutlak, bisa juga disebut sebagai absolut. Nah, kemudian ada lagi nanti jenisnya yang minimum lokal, kayak gitu. Nah, selanjutnya apa itu nilai ekstrim? Di sini pengertian tentang nilai ekstrim itu didefinisikan di definisi 1.1. Ya, misalnya kita memiliki suatu fungsi f dengan domain D, nanti ada dua kemungkinan seperti yang tadi saya bilang. Ada kemungkinan maksimum mutlak, juga ada kemungkinan minimum mutlak, kayak gitu. Nah, yang pertama, jika fx kurang dari sama dengan fc untuk semua, ini ada tipe ya, ini harusnya untuk semua x yang berada di dalam domain. Perhatikan di sini pertidaksamaannya, jika fx kurang dari sama dengan fc untuk semua x yang berada pada domain, maka f memiliki nilai maksimum mutlak pada D di titik C, dengan C-nya ini juga anggota bilangan dari D, kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika fx lebih besar sama dengan fc, perhatikan pertidaksamaannya. Tadi kalau maksimum mutlak tandanya seperti ini ya, fx kurang dari sama dengan fc untuk semua x. Kalau minimum itu adalah fx lebih besar sama dengan fc untuk semua, ini tipe, untuk semua x yang berada di domain D, maka f memiliki nilai minimum mutlak pada D di titik C, dengan C-nya berada di dalam domain D, kayak gitu. Itu adalah pengertian dari nilai ekstrim global atau mutlak, baik maksimum ataupun minimum, kayak gitu. Nah, biar jelas bagaimana secara geometrinya seperti apa itu nilai maksimum mutlak serta minimum mutlak, coba kita kerjakan contoh 1.2. Di sini ada 4 fungsi, ada satu fungsi sih sebenarnya, cuma domainnya dia dibeda-bedakan seperti ini. Dari contoh 1.2 A, B, C, D, coba kita ilustrasikan ke dalam geometrinya, kita ilustrasikan secara geometrinya. Nanti kita bisa tentukan apakah fungsi di bawah ini dia memiliki nilai maksimum mutlak atau nilai minimum mutlak, atau malah nggak punya sama sekali, kayak gitu ya. Oke, sekarang dimulai dulu dari poin A. Yang poin A tersebut kita tahu bahwa fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat, yang mana domain fungsinya itu adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini kurang biasa, ini bisa kita tulis juga menjadi seperti ini notasinya, min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga. Nah, ketika kita punya fungsi seperti ini, kalau dia digambar pada bidang XY, kira-kira seperti apa gambarnya? Ini sumbu X, ke sana sumbu Y.
Gambar grafik fungsi ini seperti apa? Kurva Ya, kurva yang melengkung ke atas. Kayak gini. Nah, tapi ini lanjut terus ke sana gitu kan ya? Karena apa? Karena domainnya di seluruh bilangan real. Semua sumbu X ini merupakan domain dari fungsi ini. Berarti nanti gambarnya ya ini masih lurus ke sana, itu masih lurus ke sana kayak gitu. Ini adalah gambar kurva dari Y sama dengan X kuadrat dengan domainnya dari min tak hingga sampai tak hingga kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini terkait dengan pertanyaan ini, yang pertama pertanyaannya, apakah dia memiliki nilai maksimum mutlak? Pertanyaannya kayak gitu. Punya nggak ini maksimum mutlaknya? Dari grafik aja udah kelihatan. Ada nggak nilai paling besarnya? Kalau ini terus lanjut ke sana, ini terus lanjut ke sana. tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti ini jawabannya dia tidak memiliki maksimum mutlak atau global. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dari grafik ini, punya nggak dia nilai minimum mutlak? Punya nggak? Nilai minimum mutlak dari grafiknya aja. Punya nggak? Berapa? Iya, benar sekali. Di sini itu ada titik 0,0. Artinya apa? Dia memiliki nilai minimum mutlak. Atau global. Kenapa? Ya, karena fx itu dia selalu kurang dari sama dengan f0. F0 nya berapa? 0 untuk setiap X yang berada pada domainnya siapa? Itu min tak hingga, tak hingga, seperti itu. Bisa dipahami yang poin A? Bisa, Bu. Ya, kemudian kalau yang poin B gimana itu? Yang poin B, kita punya fungsinya masih sama, Y sama dengan X kuadrat, namun domainnya diubah. Domainnya dari kurung siku 0 sampai 2. Ini kalau kita tuliskan interval dalam bentuk seperti ini, jadinya kayak gimana? 0 sama dengan X sama dengan 2. Kalau kita gambarkan di dalam bidang XY, nanti bentuknya gimana? Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Berarti nanti gambar grafiknya gimana? Domainnya dulu 0 sampai 2. Berarti dimulai dari 0. Di sebelah kanan. Ya, ini 1, di sini 2, kayak gitu. Berarti ini ada tanda kurung siku yang artinya sama dengan kayak gini. Berarti artinya apa? Di sini nanti termasuk domain bulat penuh sampai 2. Kemudian kalau 0 dia nilainya 0, kalau 1 nilainya 1, kalau 2 nilainya berapa? 4. Berarti di sini juga titiknya penuh, bulatan penuh, di sini terkait dengan 4. Nah, kurvanya ya kurang lebih lengkungan kayak gini ya. Ini agak lengkung karena kuadrat. Kayak ginilah kurang lebih. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan X kuadrat, tapi domainnya di antara 0, 2. Dimana ini kurung siku ya, pengapitnya. Nah, sekarang perhatikan dari grafiknya yang ada di sini. Di sini dia memiliki nilai maksimum mutlak enggak? Punya. Berapa? Punya. Iya, Bu. 4. Berarti ini memiliki nilai maksimum
mutlak. Berapa? 4, Bu. 4. 4. Kenapa? Karena Karena titiknya ya, Nilai paling fx. Oh, sorry. Kayaknya di sini ada kesalahan deh. Ini tandanya harusnya apa? lebih besar dari fx ya. Iya, benar sekali. Ini harusnya lebih besar ya. Iya. Yang di sini harusnya lebih besar. Sorry. Yang di sini baru fx kurang dari sama dengan f2, yaitu 4. 2. Untuk setiap apa? Untuk setiap x yang berada di domainnya kurung siku dari 0 sampai 2, kayak gitu. Bisa dipahami? Yang ini tadi perubahan bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Ya. Bisa, Bu. Ibu. Oke. Kemudian kalau dilanjutkan, apakah dia memiliki nilai minimum mutlak? punya, Bu. Punya. Punya. Berapa? Punya, Bu. 0. Nol. Nah, berarti dia memiliki nilai minimum mutlak. Yaitu berapa? 0. 0. Kenapa? Karena fx Fx. lebih besar sama dengan f0 sama dengan 0 Nol. untuk setiap x ya berada di domainnya 0,2. 0,2. Oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk yang C, domainnya juga diubah, fungsi yang sama tapi domainnya diubah. Yang C fungsinya tetap sama, y sama dengan x kuadrat, tapi domainnya sama dengan ini kurung biasa 0 sampai 2, Biasa. di sini kurung siku. Ini kalau dituliskan ke dalam bentuk yang seperti ini jadi apa? 0 0 kurang dari nol x kurang dari kecil sama dengan 2. 2 kayak gini. Nah, berarti ini kalau digambarkan dalam bidang XY jadi seperti apa? 0 Nolnya Nol. ikut nggak di sini? Nolnya bulat kosong. bulat buka, Bulat Bu. kosong. Bulat Oke. biasa. Kemudian di sini nanti ada 2 penuh ya. Penuh. Kemudian Dua di sini penuh. nanti akan terkait dengan 4 4. 4. kayak gini. Nah, kemudian di sini bulat penuh. Berarti nanti gambar kurvanya kurang lebih kayak gini. Lengkungan ya. Iya. Kayak gitu. Nah, ini adalah gambar kurva y sama dengan x kuadrat yang mana domainnya kurung biasa 0, 2 kurung siku. Nah, ini memiliki nilai maksimum nggak? Punya. 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 Oh, punya, Bu. Nilai maksimum mutlak. Berapa? 4. 4. Kenapa? 4. Ya, fx kurang dari sama dengan f2 sama dengan 4 untuk setiap x yang berada di domain. Ya, Domainnya kurung betul. biasa 0 sampai 2. Nah, kemudian dia memiliki minimum mutlak nggak? Tidak. Tidak. Bu. Berarti dia tidak memiliki nilai minimum mutlak. Kenapa? Ya karena di sini nggak ada ini tidak ikut, bukan interval tutup ya. Karena di sini kita nggak tahu nih ngedeteknya berapa, ini kan dia menuju 0 kan, nggak pernah sampai ke 0 kayak gitu. Berarti dia tidak memiliki nilai minimum mutlak seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke. Bisa, Ibu. Tidak termasuk ya, Bu? Ya, tidak termasuk. Nah, kalau yang D gimana? D nggak cukup, di sini aja yang D. Yang D gimana? Dia fungsi yang sama, y sama dengan x kuadrat, tapi domainnya dia kurung biasa 0 sampai 2. Berarti ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 0 kurang dari x kurang dari 2. Kalau X kita kurang dari gambarkan 2. pada bidang x-nya gimana?
Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Ya, berarti nanti kita akan punya di sini bulat kosong, di sini juga bulat kosong gitu ya. Di sini 2. Berarti nanti di sini juga akan bulat kosong. Nah, berarti ini nanti ya tetap akan lengkungan seperti ini. Lengkungan seperti ini, yang mana ini adalah gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat, domainnya 0 sampai 2. Berarti kalau seperti ini dia memiliki nilai maksimum mutlak nggak? Tidak. Tidak, berarti ini tidak memiliki maksimum mutlak. Kemudian kalau minimum mutlak punya nggak? Enggak punya juga. Tidak punya juga. Enggak, Bu. Tidak memiliki minimum mutlak. Oke, apakah bisa dipahami?